Ali. Iya. Tadi kan scene banyak banget ya untuk lari. Persiapan kamu menjelang syuting apa? Untuk supaya tidak kecapean untuk berlari di adegan tersebut. Tiga. Persiapan apa sebelum syuting untuk adegan lari itu? Persiapan kamu apa sebelum syuting? Kita itu Pas adegan lari. workshop lari, dan aku itu juga dilatih gimana cara lari, gimana nafasnya biar tidak terlalu capek, gimana biar larinya bisa lebih kencang. Dilatih sebelum mulai syuting film Children of the Moon. Sambil bayangin nggak larinya gitu ya? Sambil bayangin gitu, Ya. bayangin Mayor Teddy gitu lari. Pak Manot, sedikit Pak Manot, ini tentang filmnya nih udah tayang nih. Responnya sendiri seperti apa nih? Ya film kan belum tayang, tapi Ya. kan hari ini ya, so far saya sih yakin ya, saya percaya film ini luar biasa bagusnya. Buat saya ini salah satu film terbaik dari MD, dari saya yang pernah saya puas sekali, saya beruntung ini cerita bisa ke tangan MD. Ya, saya dipaksa harus ini. Awalnya saya nggak tahu sebesar apa cerita ini, sepenting apa cerita ini, dan akhirnya hari ini kita bisa gala primer film ini. Saya merasa benar-benar beruntung di karya MD, di karya saya, kita bisa buat film ini dengan sutradara suka dan duka saya, beberapa Theo, juga partner in crime saya, dan all cast di sini sangat-sangat luar biasa ya, khususnya Ali, Zara, dan teman-teman lain. Supportingnya juga sangat luar biasa, karena biasa kalau saya nonton di editing udah ini pasti saya komplain, pasti kok ini kita salah casting, nggak ada pemain yang jelek atau bagus, yang ada right casting ya. Dan di sini semuanya right casting ya, tepat castingnya, dan itu sangat penting bagi saya, kayak lengkap gitu. Jadi kalau saya ada time capsule bisa rewind untuk apa yang bisa diganti, saya nggak akan ganti apa. Pak, adegan yang paling menarik yang mana Pak? Waduh, yang pasti adegan terakhir itu 20 menit terakhir saya kayak keringetan nonton. Kalau bayangin 20 menit terakhir itu tuh sangat keringetan, dari momen-momen yang per menit saya bisa merasa tegangnya, bisa merasa saya udah involved di karakter ini sampai lagu yang luar biasa itu keluar, udah puas. Jadi saya kira nonton film ini ada kepuasan yang kayak keluar dari bioskop, saya bisa bayangkan, wah, harapannya sih ke sana ya. Harapannya penonton bisa word of mouth-nya bagus, karena nggak gampang film kayak gini. Biasa orang selalu bilang, aduh nanti dulu ya, ada IP film lebih besar. Saya lebih banyak di posisi sana biasanya, tapi ini kali saya di posisi yang punya film yang beda. Jadi bagi MD itu harapan saya bisa diterima, tapi apapun saya bangga dengan film Children of Heaven. Pak Manot, selain film kan ini ada donasi sepatu yang dilakukan MD ya Pak? Ya. Itu nanti untuk sistem penyalurannya seperti apa Pak? Oke, saya jadi MD Entertainment Foundation ini penting banget. Saya nggak tahu film ini bisa punya, saya nggak kebayangkan bisa segini jauh. Karena saya pikir zaman sekarang sepatu siapa sih yang problem, semua punya HP. Sepatu 100.000, ya mau yang second masih bisa dapat, tapi banyak orang yang nggak punya sepatu. Anda tahu kasus yang anak meninggal di Samarinda, bukan saya mau memanfaatkan kondisi, tapi apa yang saya bisa buat adalah dengan film ini awareness. Dengan MD Entertainment Foundation ini, kalau kita bisa buat awareness, karena film ini orang udah mulai nyumbang, kita udah dapat dana banyak, jadi ada teknisnya. Siapapun yang perlu, kita merasa ada yayasan atau ada yang DM atau apapun, komunikasi ke MD, kita akan kirim sepatunya siapa yang
ke siapa yang butuhkan. Jadi secara teknis mungkin tim MD yang bisa lebih gambarkan, tapi kami akan benar-benar di purpose ini adalah awareness ini adalah khusus untuk sepatu, karena kita suka remehkan. Saya tahu banyak orang lebih karena makanan, karena kurang bergizi, jadi sepatu diremehkan. Tapi setelah lihat film ini, seperti apa sepatu bikin hidup keluarga itu bisa lebih nyaman, anak-anak bisa lebih nyaman. Kalau kita bisa bantu tidak terjadi seperti kasus di Samarinda itu kan lumayan lah ya. Saya nggak janji bisa sebesar apapun dari MD, tapi kami sudah gerakkan dari pihak di beberapa bioskop udah ada ini ya, donasi sepatu. Jadi semua lagi mendukung teman-teman. Saya nggak nanya, udah sumbang 2 kali ya, lumayan. Ada yang nyumbang dari 300.000 sampai 50 juta. Bagi saya itu luar biasa. Saya sangat apresiasi. Bagi saya, apa yang saya bisa berikan, CSR saya terbesar adalah awareness. Itu yang kami lakukan, didukung oleh teman-teman semua. Kalau untuk daerahnya sudah ditentukan belum Pak? Di mana? Saya kira sih di mana aja kami bisa, seluruh Indonesia, nggak ada daerah tertentu, di mana aja kami bisa kami lakukan. Bisa maksimal mungkin juga, kan ada banyak halangan, tapi nggak apa-apa. Saya pikir saya sih arahinnya ke tim panitia ini. Kalau kita harus bayar biaya transportasi, ya kita bayar aja. Daripada nggak nyampe, saya lebih bagus 10 orang nyampe yang benar daripada kita nggak jelas kasih ke 20 orang nggak sesuai harapan kita. Saya mau fokus ke quality, pemberian yang benar dan quality, tapi bukan quantity. Mudah-mudahan karena gerakan ini, karena film ini, yang lain juga bisa ikut. Sebenarnya yang terpenting adalah penyaluran informasi. Kami sudah membuka di MD, ada IG-nya MD, itu juga bisa langsung DM. Terus kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dan kami juga sudah bekerja sama dengan Kitabisa.com untuk saluran komunikasi, saluran penyaluran dana juga dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu semua sudah tercantum semua, tinggal bagaimana dikomunikasikan agar supaya nyampe ke bawah, ke sasaran. Itu saja sebetulnya. Dan kami juga sudah koordinasi dengan tim MD juga untuk aware. Jadi kalau ada yang DM, kalau ada yang nelpon, tolong segera diangkat, segera di-follow up. Cuma persoalannya adalah bagaimana menyampaikan informasi ini. Karena itu makanya kami butuh teman-teman semuanya untuk menyampaikan ini ke masyarakat seluruhnya. Karena pada intinya adalah bagaimana kami bisa berbagi atas film ini. Jadi film ini tidak hanya sekedar pengen mendapatkan kebahagiaannya, itu penting buat kami, tapi juga kami sebagai berbagi atas kebahagiaan kesuksesan film ini mungkin. Dan yang paling penting adalah berbagi kepada sepatu yang memang menjadi hal yang penting ternyata. Harganya tidak seberapa, 150 sampai 70 ribu, tapi kadang-kadang itu diabaikan. Ntar dulu lah sepatu soalnya 700. Oh, jangan gitulah Pak, jangan gitu. 175.000 aja Pak. 150 ya, dia 25.000 buat saya. 150.000, nggak 150.000. Tapi kadang-kadang itu selalu diabaikan oleh orang tua karena mungkin dianggap bukan skala prioritas. Nah karena itu makanya kami coba untuk membantu. Untuk yang tanggal bulan-bulan ini, minggu-minggu ini sebelum tanggal 27, saya bergerak di daerah Gunung Kidul, saya coba bergerak di daerah NTT, saya juga coba kemarin berkoordinasi untuk ke Samarinda juga. Jadi ada banyak yang sudah kita lakukan. Itu aja. Oke. Thank you. Ya. Terima kasih.